karena udah keterlaluan. Ini dia yang saya lagi cari. Manusia ya ada batas kesabarannya juga. Ini yang saya lagi cari memang, ini terempang-empang itu, gundik empang itu emang paling keterlaluan. Ketemuan sih dan keluarganya kemarin ya, karena kan ayah berangkat kemarin jam 6 pagi ke sana. Nah terusnya sampai sana memang benar-benar kan tadinya ayah pikir bohong apa benar dia ada di Singapura gitu kan, ternyata memang dia orangnya sih di Singapura. Terusnya ada orang tuanya sama anaknya ada di sana. Ya bener lah, kayak ibu kesana sama ayah juga biar jelas bener jelas orang dan tuanya. Ketemu orang tuanya juga, dan juga ibu kan ada juga di sana ada yang kawal juga ya dari Polda juga, Polres dari juga Polres, buat dari nemenin Polsek, gitu kan. Polsek setempat juga. Kita kalau misalnya bisa hukumnya ada buat ngenjarain orang tuanya, kita penjarain kemarin orang tuanya, kita penjarain kemarin orang tuanya, kita penjarain kemarin orang tuanya. Kita tahan buat dia kembali ke Jakarta. Kemarin saya mau seperti itu ya. Kita itu. masih toleran. Kan, kalau dia nggak pulang juga terpaksa nanti. Lihat tunggu tanggal mainnya. Ya. Bukannya kita ancam ya, tapi emang itu pengennya kita gitu kan. Kalau memang bisa orang tuanya buat jaminan. Betul, betul. Buat pelajaran buat. Ya, ibu jauh-jauh ngapain ya nyamperin orang yang begitu ya. Kalau nggak benar-benar gimana perasaan gitu kan. Ini masih ada lagi yang lainnya. Tolong hati-hati untuk bicara, menggunakan jari Anda, hati-hati ya. Pinter dia pinter, bisa ngebully, dia ada di mana dia merasa aman di sana gitu. Kalau yang jelas itu ya gundik empang itu terus sama ada juga nih ada di daerah satu di Bandung kita udah mau siapin itu. Bandung juga ada, kita udah kenal. Udah tahu. Terus juga ada juga lokasinya. Ada juga yang udah ada jabatannya, berani-beranian, itu lagi kita kumpulin aja. Iya, alhamdulillah. Buat makasih banget. Pokok di luar Aiting Lisius, pokok makasih kasih info buat ibu itu. Doain aja biar lancar urusannya, biar cepat selesai. Semoga bisa ada yang bantu juga kan buat dia pulang ke Indonesia. Ya bisa saja, artinya bekerja sama Indonesia untuk minta kepolisian Indonesia untuk mengembalikan orang tersebut gitu. Tapi sehebat-hebatnya orang itu kan ada batas daluarsanya. Kalau masih 12 tahun ditunggu dia balik aja gitu. Tunggu dia balik ke Indonesia saja. Tetap prosesnya tetap akan jalan terus. Jadi suatu saat 10 tahun kemudian orang itu balik di Indonesia, prosesnya akan lanjut gitu. Memang untuk ekstradisi atau misalnya perjanjian antara Singapura untuk mengembalikan orang itu di Indonesia memang lebih mahal, kayaknya gara-gara menghina sedikit pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kemudian harus 10 polisi datang menangkap, itu biayanya besar banget kan, nggak mungkin. Tapi yang jelas saat ini Bapak Kapolri untuk Undang-Undang ITE khususnya pencemaran nama baik diupayakan mediasi. Nah jadi menurut saya selama masyarakatnya mengerti makna daripada mediasi cinta damai, saya minta polisi yang tegas gitu. Jadi nggak usah lagi korban yang pergi main hakim sendiri. Tapi udah benar ya. Setelah itu saya keluar dari perusahaan Patriogo menjadi sekretarisnya Reski Aditya. Tapi saya belum punya anak pada saat itu. Saya hamil itu 2015, melahirkan 2016 bulan Februari. Tapi semua biaya ditanggung sama Pak Triogo, dia tahu semuanya. Dan anak sampai umur berapa bulan pun dia masih datang kok ke apartemen saya ya. Semenjak sudah ketahuan sama istrinya atau ibunya Reski Aditya, dia sudah tidak datang ke tempat saya. Tapi tahun kemarin 2020 masih suka kasih uang saya kok buat personal saya, karena kan kemarin COVID. Kebetulan kan saya kan tidak bekerja, udah nggak bisa kerja lagi kan COVID kan, tidak ada pemasukan uang. Saya telepon dia, ya kan, saya minta uang tapi dikasih, beberapa kali ditransfer sama dia. Ternyata sih dia mengakui ya, dari hamil, dari melahirkan dia kasih untuk biaya saya semua kan.
Pas tidak mengakui itu, pas sudah ketahuan. Waktu itu aja anak saya masih bayi, masih sempat jalan-jalan sama Bapak Triyogo. Sempat ada waktu itu Pak Triyogo itu sempat mau menikahi ya Bu ya? Iya. Nah, cuman dari pihak keluarganya inisiatif ini pengennya nikahnya secara resmi. Tapi dari pihaknya Pak Triyogo maunya nikah secara sembunyi-sembunyi. Disitulah tidak terjadi kesepakatan. Ya, sakit lah. Sakit. Apalagi ngeliat anak sendiri ya. Iya, cuman kan kok bisa nggak mengakui ya setelah ketahuan ya. Tadinya dia datang ke apartemen, anak saya dikasih suapin coklat, digendong-gendong, dibeliin susu dia juga, dulu kan saya pakai susu formula ya, dia yang beliin, datang ke apartemen bawa susu, dia yang beliin kok susunya, apanya, gitu. Kalau nggak mau mengakui ya dari awal aja, tidak di biaya lahiran tidak dibayar, periksa kandungan tidak dibayar, namanya juga Alifa, dia yang kasih nama. Dia ngasih nama ya, Mbak? Iya. Saya tambahin nama bapaknya belakangnya Triyogo. Alifa Triyogo berarti namanya. Alifa Mutia Triyogo. Saya mah siap sekali. Dari dulu juga saya mau tes DNA lah. Dari dulu dianya tidak mau. Biar ini jelas ya, Mbak? Iya, dia tidak mau. Saya mau. Saya siap banget. Makanya kalau orang yang berpikirannya seuzon nanti dibilangnya oh Jiel posting ini gara-gara ini begini, jangan. Coba dilihat tanggal Jiel posting itu di tanggal berapa, di tanggal sehari sebelum kita kumpul-kumpul yang kita video call Malaysia itu loh, foto masa kecil, mellow lah dia, dan dia kalau udah mellow ruko tuh ingatannya ya bunda sama pipi gitu. Jiel itu mungkin kangen lah sama kakaknya, karena kan belum setahun kan. Iya belum. Jadi gini, apa namanya, kakak beradik dulu udah seperti itu. Sekarang kan ya mungkin Ajriel merasa, aku kehilangan kakak, aku kangen sama kakak. Dulu kan apa-apa dikit-dikit sama kakaknya. Tidur di ruko dulu bertiga itu di satu kamar kecil, ada tempat tidur bareng, pelukan. Di situ udah banyak tikus. itu yang menguatkan Jiel sama kakak sampai hari itu ya seperti itu. Kemarin kan itu dadakan banget tuh, tiba-tiba saya ditelepon padahal saya udah ada kegiatan ya, makanya saya kemarin cuma mampir bikin sebentar karena saya kan harus ke kantor tuh, ada tamu juga dari waktu itu ngomongin tentang bantuan itu juga, terus ada salah satu pelawak yang Tesi juga mampir, jadi di sana cuma datang bentar, ngobrol-ngobrol, saya bikin video yang di awal itu loh. Terus selanjutnya saya juga diteleponin terus sama Christopher juga, sama Bang Raymond, sama lainnya. Ayo Kopas. Cuma masalahnya kan dadakan, jadi saya sebelumnya udah bikin schedule yang yang udah ada kan, jadi nggak mungkin ninggal kan. Akhirnya saya cuma nyampein, mohon maaf ya kakak, Dede, ada ketemu Dede juga, ya tau. Terus ada beberapa tamu juga. Saya sore kira-kira jam 3-an saya udah balik gitu. Jadi cuma ngucapin itu aja sih. Padahal saya diajak acaranya. Acaranya apa aja sih kok? Itu kemarin kan nggak salah bachelor party ya. Jadi melepas bujangan tapi diliput oleh salah satu media televisi. Jadi saya cuma ikut di awal-awalnya aja. Jadi artis juga tuh, jadi wah ternyata jadi artis susah juga ya. Ngulang sana ngulang sini terus gitu. Meriah banget. Terus saya di video call juga meriah, dan saya lihat juga ada salah satu pemilik itu juga hadir, pemilik salah satu stasiun tersebut. Itu dadakan terus karena saya datang pun pagi-pagi baru ditelepon
Malamnya baru kakak telepon, pas besok saya undang gini ya bos, saya kaget. Saya telepon Didik, loh bener nggak nih? Bener di mana? Awalnya kan di mana, terus tiba-tiba jadi di situ. Jadi bener-bener dadakan, jadi saya pun nggak tahu sama sekali gitu. Tiba-tiba datang udah keren semua, udah disiapin keren banget gitu. Ya, ada yang kemarin groomsmen-nya sebelumnya yang di acara pertunangan kakak Didik itu. Ada di sana. Diundang sebagai tamu ya, karena saya ngikutin rangkaian kayak sebagai itu nggak biasa jadi aktor, kadang-kadang capek banget ternyata ya. Ini kalau mungkin sebagai undangan aja sih, karena kebetulan juga kan saya udah nggak ber-YouTube ya. YouTube saya keluar dalam arti saya bikin satu konten yang saya di luar, karena kalau kita ber-YouTube jadi pengusaha kelihatannya waktu nggak akan bisa, kecuali memang bisnis kita di dunia entertainment kayak misalnya AA atau siapapun yang memang bisnis di entertainment sebagai YouTuber juga bisa. Tapi kalau bisnisnya di luar itu kelihatannya agak berat. Ada kalau nggak salah acara apa ya, nggak salah acara Didik yang tahu ya, tapi belum pasti kelihatannya, karena PPKM ini kan belum jelas ya, takutnya nanti bikin sesuatu kerumunan, nah tambah berbahaya. Saya awalnya udah tahu loh, kakak itu telepon saya, kok Bas, gua mau ini bikin surprise ini. Cuma masalahnya pas ditelepon sesuatunya itu kok nggak sesuai ya, terlalu, saya bilang Kak ini terlalu mahal, ngapain surprise sesuatu yang gini, mendingan belikan sesuatu yang lebih bermanfaat, gitu kan. Tapi itu bukan yang mobil ya. Ini ada waktu itu kakak mau bikin sesuatu yang wah, tapi saya bilang nggak worth it lah Kak, ngapain buang duit sehari segitu kan. Cuma hanya surprise, mendingan beliin aja berlian kan, gue begitu kan. Akhirnya nggak jadi. Apa sih itu Kak? Awalnya mau naik heli jemputnya. Tapi kan mahal ya, ngapain gitu. Mobil mungkin memang surprise ya, karena beberapa kali kan kakak tuh kepingin beli itu, terus Didik kasih kado. Ya terus akhirnya saya yakin kakak juga mau kasih kado yang spesial buat Didik gitu. Tapi saya tanya Didik, seneng nggak? Seneng banget. Tapi kebesaran katanya kan, aku bilang kebesaran nggak Dik? Besaran katanya kan, mobilnya emang besar kan. Kalau Didik nyetir sendiri mungkin kelihatan kecil tuh. Saya pun kalau sama istri juga sama, pasti istri berikan kado saya yang terbaik lah ya. Begitu juga sebaliknya saya kasih kado istri nggak pernah, karena dia sudah saya kasih duit ya beli saja sendiri gitu, saya bilang gitu. Silakan aja beli sendiri gitu. Masih lama, nanti itu mungkin November Desember lah. Ya berdoa aja mudah-mudahan dikasih sehat. Belum tahu nih, nanti sambil cari yang penting paling sehat buat gigi sama calon bayinya. Untuk rumah masih pelan-pelan, kita kan cicil-cicil, nanti ya masih lama juga kali di tahun depan. Tapi rencana mau ada kamar khusus buat Rafathar Kak? Ada di atas, kamar buat anak udah disiapin. Ya nyicil-nyicil aja lah, ada uang, kalau ada uang kita bangun, nyicil-nyicil aja, yang penting nanti jadi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.